Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ananda dengan NIM 12 19 19 18 dari kelas 12 3C 13 di kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kota Bogor, yang dimana bertepatan di kampus B, yaitu di Manunggal Merdeka. Di sini saya akan presentasikan hasil proyek dari kelompok saya untuk memenuhi syarat pembelajaran dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami mempunyai tema yaitu buku tahunan digital berbasis web. Adapun agendanya ialah ada 3 agenda presentasi buku tahunan digital berbasis web. Yang pertama yaitu maksud dan tujuan dalam pembuatan buku tahunan digital berbasis web. Yang kedua ada flowchart dari buku tahunan digital berbasis web, nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang ketiga algoritma dan mockup dari buku tahunan digital berbasis web. Langsung saja ke maksud dari pembuatan buku tahunan digital berbasis web ini. Ada 3 ya. Kami merangkum hanya ada 3, yaitu yang pertama sebagai mengurangi pemakaian bahan baku kertas, yang dimana menurut kompas.com dari laman resmi Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyebutkan kebutuhan kertas di dunia saat ini mencapai 394 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020 saat ini. Nah, untuk yang kedua, memanfaatkan teknologi di era digital yang semakin maju. Yang ketiga, minimalisir terjadinya kerusakan atau kehilangan pada buku tahunan yang masih menggunakan bahan baku kertas. Nah, kan ada tuh kadang kita buat buku tahunan, kadang-kadang lupa lupa naruh di mana, terus gimana ya? Lupa taruh di mana, terus tiba-tiba hilang gitu aja, atau ada yang digigit tikus atau ada yang kecengin tikus dan sebagainya, seperti itu. Makanya kita membuat project buku tahunan digital berbasis web. Ini hanya mockupnya saja, dan kalau misalkannya ini serius, nanti kita akan membuatnya secara real. Nah, tujuan dari pembuatannya ialah satu ya, sudah pasti ya, untuk memenuhi tugas project dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota kelompok. Nah, untuk yang ketiga sudah pasti sebagai suatu produk yang bisa diperjualbelikan di sekolah-sekolah ataupun instansi. Seperti saat ini tema yang kami buat, kami membuat untuk sekolah SMK Infocom, seperti itu. Nah, untuk flowchart sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anugrah Pratama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Pratama, NIM 12 19 2078. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Di sini ada tujuan dari pembuatan buku tahunan digital berbasis web. Yang pertama, di sini ada untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, sebagai suatu produk yang bisa diperjualbelikan. Kemudian di sini ada flowchart buku tahunan digital berbasis web. Yang pertama, kita di sini dimulai. Kemudian dari mulai kita masukkan username dan password. Kemudian username dan password benar. Nah, jika username dan passwordnya salah, maka kita akan balik lagi login, masukkan username dan password. Jika benar, maka akan menampilkan home, profile, galeri, admin, dan logo. Kemudian selanjutnya di sini ada pilih satu. Nah, di menu pilih satu ini di home kita ada
ringkasan seputar sekolah dan staf pengajar. Kemudian selanjutnya ada pencarian galeri, kemudian ada view more profile. Nah, dari pencarian galeri ini kita bisa dihubungkan ke galeri yang ada yang pertama angkatan 2016 atau 2017. Kemudian yang kedua ada angkatan 2017 2018. Kemudian di sini ada pilihan. Yang pertama pilihan 1 yaitu angkatan 2016-2017. Kemudian di situ ada pilih kelas. Kemudian selanjutnya ada menampilkan foto data siswa kelas tersebut. Selanjutnya di pilihan keduanya ada pilihan kelas juga. Kemudian menampilkan foto dan data siswa kelas tersebut. Dan yang kedua itu profile, yaitu tentang sekolah beserta seluruh staf pengajarnya. Dan pilih yang keempat ada admin, situ ada kak. Kemudian yang kelima, pilihan 5 ada proses logout, kemudian selesai. Lanjut sini kak, yang dari admin barusan, kita memasukkan username dan password kembali. Jika benar, maka kita akan dialihkan ke yang pertama ada data alumni, 2 tambah data alumni, 3 print ya, dan yang keempat ada logout. Jika tidak, kita harus login kembali, masukin username dan password. Kemudian di sini ada pilihan lagi. Yang pertama ada data alumni, kemudian yang kedua ada hapus, kemudian yang ketiga ada detail. Kemudian dari data alumni ini kita akan dialihkan ke data alumni untuk menampilkan data alumni. Kemudian dari data alumni kita bisa dihubungkan juga dengan pilihan data yang akan dihapus. Kemudian konfirmasi, atau jika tidak kita bisa pilih data yang ingin dihapus kembali. Setelah konfirmasi, kemudian proses hapus, data terhapus. Nah, selanjutnya masih dari pilihan yang pertama, kemudian kita ke pilih 3, detail. Nah, di detail ini terdapat edit, kemudian ada edit foto, kemudian yang terakhir ada print. Yang pilih pertama di sini edit. Di edit kita masukkan data alumni yang akan diedit. Kemudian kita proses pengeditan, kemudian kita simpan. Atau jika tidak, kita bisa masukkan foto, kemudian proses edit, kemudian simpan data. Untuk yang ketiga print, print, kemudian di sini ada proses print, kemudian ada data tercetak. So kita bisa kembali lagi ke print untuk mencetak data kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipri Juliana Mila, NIM 12 16 19 59. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Anugrah. Nah, di sini ada flowchart ketahunan digital berbasis web. Ini flowchartnya. Lalu di sini ada algoritma dan mockup buku tahunan digital berbasis web. Yang pertama ada halaman alumni. Pertama itu dibagi lagi, yaitu A. Halaman login alumni. Masukkan username, password. Jika benar, maka
maka lanjut ke halaman beranda, dan jika salah, kembali ke halaman login. Ini contoh gambarnya, ada enter username dan enter password, di mana Anda ingin masuk ke halaman ini memakai nama dan password. Selanjutnya yaitu ada halaman beranda, terdapat pilihan yaitu home, gallery, logout, dan profil admin. Halaman beranda memuat sekilas tentang sekolah atau instansi. Buku tahunan digital, ini contohnya, contoh gambarannya ya. Lalu ada tampilan home, pencarian galeri. Di pencarian galeri itu ada jika iya lanjut ke galeri, jika tidak halaman profil. Lalu ada halaman galeri. Halaman galeri itu dibagi lagi, yaitu ada angkatan 2016 atau 2017, dan kedua ada angkatan 2017 atau 2018, di mana halaman galeri akan memunculkan pilihan angkatan. Nah, lalu ini contoh gambarannya. Lalu lanjut ke yang D, halaman tampilan kelas. Halaman tampilan kelas akan memunculkan pilihan kelas dari halaman angkatan yang dipilih. Ini contoh gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nora Kamaria, NIM saya 12 19 24. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tugas sistem informasi manajemen. Di halaman ini terdapat ada halaman alumni. Halaman alumni ini data murid kelas yang akan kita cari. Nah, ketika kita cari bintang putra Ananda, nah yang akan muncul yang kita cari ini, yaitu seperti munculnya nama lengkap dia, tempat tanggal lahir dia, dan sebagainya. Selanjutnya ada halaman login admin. Di halaman login admin ini kita disuruh memasukkan username dan password. Jika benar memasukkan username dan passwordnya, akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Jika salah, kembali ke halaman login sini. Selanjutnya ada halaman data alumni. Halaman data alumni ini memuat semua data alumni yang terdaftar. Di halaman data alumni ini pun ada dua, yaitu halaman view atau data, dan satu lagi ada hapus data alumni. Selanjutnya, ketika kita memilih halaman view atau data, akan muncul seperti ini. Di sini ada halaman edit data alumni, ada halaman edit foto alumni, ada halaman print data alumni. Selanjutnya, ketika kita memilih halaman edit data alumni sini, akan muncul seperti ini, yaitu akan edit data alumni. Nah, di dalam edit data alumni ini akan mengedit, milih untuk diedit itu seperti nama lengkap, angkatan, kode kelas, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, ketika kita memilih halaman edit foto alumni sini, akan muncul seperti ini. Di sini tuh memuat foto alumni yang akan diedit. Seperti itu. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Marwan dengan NIM 12 19 21. Saya di sini kebagian menceritakan atau menjelaskan dari halaman sini ada halaman admin, kemudian F halaman print data alumni. Halaman ini untuk memuat print data alumni beserta fotonya. Jadi di halaman ini kita akan ngeprint atau print data alumni, data semua alumni, kemudian beserta sama foto-fotonya. Setelah itu di halaman tanda data. Di halaman tanda data ini kalian akan menambahkan data, misalkan nama kalian,
angkatan kalian berapa, kelas kalian berapa, kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir, sosial media, pesan dan kesannya apa, kemudian masukkan foto. Setelah itu ada di halaman print semua alumni. Halaman ini memuat print semua data setiap alumni. Jadi kita semua data bisa langsung print di sini. Kemudian lagi halaman alumni perangkatan. Misalkan saya angkatan 2017, bisa print halaman angkatan 2017 saja. Misalkan angkatan 2019 bisa. Kemudian halaman admin. Dua halaman admin, misalnya dua halaman admin. Halaman print per jurusan. Misalkan jurusan multimedia, RPL gitu ya. Bisa langsung print di sini. Kemudian langsung print. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Ali Marwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.